Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita muji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang bagaimana kita menguatkan iman, keyakinan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari bukti iman yang kuat adalah meyakini bahwa segala yang kita dapatkan, baik yang menyenangkan ataupun yang menyulitkan, baik yang susah ataupun yang membahagiakan, itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'ishu daiman bainal usri wal yusr. Kita semua ini selamanya selalu hidup dalam di antara yang susah dan yang gampang, yang mudah. Silih berganti. Tidak ada senang yang selamanya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang susah selamanya. Bahkan kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, yakinlah bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menambahkan untuk menjadi pengingat buat diri kami khususnya dan kepada kita semua, bahwa cara untuk menguatkan dan mempertahankan iman agar tetap teguh, tetap kuat adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran.
berinteraksi dengan Al-Quran yang kita maksudkan dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar dibaca. Meskipun kalau kita mau jujur, seperti apa yang sudah kita dengarkan, bahwa masih ada di atas 60% umat Islam itu tidak bisa baca Quran. Jadi kongka 10 tahun enan ripal lawangan dek panaisang mak baca Quran. Dan itu hasil survei dari lembaga survei yang kuat, yang hebat. Nah, begitu juga salat yang sebagai penguat iman. Bagaimana kita selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia pecahkan sendiri, maka dia minta solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza hazabahu amrun badara ila shalah. Namun kenyataannya hasil survei juga mengatakan bahwa masih ada 30% dari umat Islam itu yang tidak sholat sama sekali. Nah, kalau yang sholat bolong-bolong ya masih ada 50-an. Sehingga ini adalah peluang dakwah buat kita ini. Bahkan Ustadz kita, Ustadz Muzayyin itu pernah menyampaikan, ya, kalau tidak salah di mimbar ini, bahwa di Masjid Nurut Tijarah ini ada kelompok tahsin Quran. Ya, boleh mengatakan jangan sebatas Nurut Tijarah. Nanti kalau sudah mampu membaca, sudah bisa, ya, bertebaran. Datangi tempat-tempat yang banyak orang tidak bisa baca Quran. Ajari mereka. Itu yang diinginkan, ya. Tapi qadarullah, masih banyak yang tidak suka orang yang begini. Nah, kenapa? Ya, saya ingin kembali bahwa ada di antara kita, ya, di antara umat Islam ini yang bukan hanya sekarang, dari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, qad kanat lakum ayati tutla alaikum. Sungguh ayat kami dibacakan kepadamu. Wa kuntum ala aqabikum tankisun. Surah Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 66. Sungguh dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu selalu berpaling. Mustakbirina, berlaku sombong. Ya, bahkan ada yang mengatakan, mana Tuhanmu? Biambahan di korammu. Astagfirullahaladzim. Ya, dan itu sudah terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah terlalu galau dengan ucapan-ucapan orang yang tidak senang dengan Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka pertanyakan, kalau itu benar dari Tuhanmu, fa'anzil alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim. Sampai seperti itu. Kalau itu betul dari Tuhan, dari Tuhanmu, ya, maka turunkan azab. Turunkan azab. Bahkan turunkan hujan batu dari langit untuk kami.
Penantangannya luar biasa. Ya, meskipun kita tidak menafikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan Al-Quran, ya Allah. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran, menghatamkan setiap malam. Bayangkan, ada sahabat menghatamkan Al-Quran setiap malam. Lalu Nabi mengatakan, oh jangan, berat itu. Tapi pada saat itu Rasulullah melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Yang kalau di zaman Nabi yang ada orang menghatamkan Al-Quran setiap malam, tapi tetap melapor kepada Allah, ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab iman, kitab peneguh iman. Bahkan salah satu tanda orang yang beriman dengan sesungguhnya itu adalah ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dalam lanjutan ayat disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Itu baru dibacakan. Dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Bertambah iman. Tidak justru menafikan, tidak justru mengatakan, itu kan dulu. Itu dulu. Sekarang sudah tidak relevan lagi dengan zaman kita. Al-Quran itu tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. La haula wa la quwata illa billah. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam laporannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, yaitu tadi yang disebut dalam surah Al-Mu'minun. Kalau inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, surah Al-Furqan. Ya. Kalau qad kanat lakum ayati tutla alaikum wa kuntum ala a'qabikum tankisun, surah Al-Mu'minun. Mustakbirina, berlaku takbur, sami'an tahjurun, mengolok-olok. Afalam yatadabbarul qaul, apakah mereka tidak mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, menghayati firman Allah. Artinya, kalau mereka menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka tidak akan berpaling ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan berpaling. Tapi mereka tidak mau. Terbukti bahwa masih banyak di antara kita, ya, bukan yang di sini ya, di antara umat yang mengaku muslim, ya,
itu selalu merasa takut dengan Al-Quran. Fobia. Sehingga ketika mendapatkan majelis-majelis Quran, ya. Padahal kita cuma mau ngajak bagaimana supaya bisa baca Quran, supaya bisa nanti mentadabburi Al-Quran, memahami, ya, syukur-syukur bisa mengamalkan. Dan itu yang diinginkan sebenarnya, bahwa kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita membaca untuk mengetahui, memahami, bisa mengamalkan, dan seterusnya, bisa mendakwahkan, mengajakkan kepada orang. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an. Banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Seberapa banyak waktu buat baca Quran? Adakah kesempatan untuk kita melakukan, kalau ada komunitas Pak, Bu, ya, one day one juz, luar biasa ini. Kalau saya one day one ayah dan kalau memang tidak bisa satu hari satu juz, ya, satu hari satu ayat, tapi dihafal. Ya, ini luar biasa ya. Satu hari satu ayat, tapi difahami, ditadabburi. Kemudian kalau memang itu adalah ayat-ayat yang aplikatif, ya, ya, harus kita diwujudkan. Sehingga ya bukan sekedar dibaca, ya. Ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahwa Al-Qur'an adalah sarana untuk meningkatkan iman, untuk menguatkan iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat kepada orang-orang yang memang tidak mau menerima Al-Quran, tidak yakin dengan Al-Quran, mereka mengatakan, kenapa kalau dia dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak sekalian aja turun semua? Kenapa berangsur-angsur? Nah, padahal ini ada hikmah dan disebut dalam Al-Quran, linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Itu untuk menguatkan hatimu. Jadi membaca perlahan-lahan, sedikit-sedikit, itu bisa menguatkan hati. Memahami sepenggal-sepenggal, tidak langsung semua. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk berubah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia dengan Al-Qur'an, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Sebab kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhirat nanti, ya, orang itu mendapatkan tempat di surga sesuai dengan bacaannya. Ya. Iqra warattil kama kunta turattil fil Qur'an, apa? Fid dunya. Iqra warqa, baca dan naiklah, seperti kamu membaca di dunia dulu. Jadi semakin banyak kita baca, semakin tinggi tempat yang kita tempati di surga nanti.
Begitu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seharusnya ini menjadi pendorong buat kita untuk mempelajari bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, ya, yang kemudian bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan, sehingga kita semua bukan hanya sekedar pandai mengoreksi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia pernah tujuh batin nama baca, nah lain adik nang nak baca. Orang membaca Al-Quran meskipun salah, ya, tapi berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa membaca, mendapat 2 pahala. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, ma'al as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat. Tapi orang yang membaca yatata, ya, tertati-tati itu, terpatah-patah, belepotan kata orang. Kalau baca Quran belepotan. Tapi dia bersungguh-sungguh, maka dia dapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala kesungguhan. Sehingga mudah-mudahan dengan kesungguhan itu, ya, kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah berbuat untuk bisa mendapatkan membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan baik, yang kemudian kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendorong buat kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu membaca 1 huruf dari Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala. Baru 1 huruf kita dapat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim sudah 30 pahala. Tapi saya selalu atau biasa mengatakannya, jadi rupa tahu yang biasa mendahulukan dunia daripada akhirat. Terkadang kalau dunia kita tidak mau, ya 30 mau. Ya, tapi kalau akhirat 30 lumayan ya, Roh. Alif lam mim nah ikolino 30 mi tambahi 60 na, bahkan 90, berat 100 kali lipat. Tapi kalau akhirat, nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengembalikan pada diri kita masing-masing, ya. Nah, kemudian mengajakkan kepada orang lain untuk bagaimana melihat apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang yang bersungguh-sungguh, ya, membaca Al-Quran untuk menjadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shfi mardana, Allahumma arham mautana, Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.